Assalamualaikum, jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita kali ini adalah persamaan termokimia. Untuk dapat menuliskan berapa banyak kalor yang dilepaskan atau yang diserap oleh suatu reaksi kimia, diperlukan persamaan reaksinya, yang disebut dengan persamaan termokimia. Nah, apa itu persamaan termokimia? Persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi. Persamaan termokimia menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan atau yang diserap pada reaksi tersebut. Untuk menyatakan besarnya perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi kimia, biasanya digunakan satuan kilojoule atau kalori. Perubahan entalpi dalam molar digunakan satuan kilojoule per mol. Sekarang kita perhatikan contoh. Reaksi dari 1 mol gas metana dengan 2 mol gas oksigen membebaskan kalor sebesar 802,3 kJ pada temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, kata membebaskan berarti di sini kita udah harus paham bahwa reaksi ini berarti melepas kalor. Yang artinya reaksinya eksoterm. Kalau eksoterm berarti nanti tanda delta H-nya harus negatif. Sehingga kalau kita tulis persamaan termokimianya adalah CH4 metana 1 mol berarti koefisiennya 1, oksigen 2 mol koefisiennya 2, pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Membebaskan kalor berarti delta H-nya min 802,3 kJ per mol. Nah, jadi ini yang disebut dengan persamaan termokimia. Jadi cirinya dituliskan harga perubahan entalpinya atau delta H. Kalau persamaan reaksi biasa itu tidak dilengkapi dengan harga delta H. Agar kalor reaksi lebih mudah dipahami, maka penghitungan kalor reaksi dinyatakan dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, dan Z-nya dalam keadaan 1 mol. Nah, macam-macam perubahan entalpi standar ada 4. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Berarti yang terjadi di sini adalah reaksi pembentukan. Pembentukan 1 mol standar berarti suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Lambang pembentukan standar delta HF. Standar diberi lambang seperti ini. Nah, contohnya adalah tulis reaksi pembentukan 1 mol NaCl yang menghasilkan kalor sebesar 401,9 kJ. Nah, berarti reaksinya adalah reaksi pembentukan. Pembentukan dari siapa? NaCl. Maka zat yang terbentuk harus kita tuliskan di ruas kanan. Karena dia sebagai produk. Maka NaCl-nya kita tulis dulu di ruas kanan. NaCl. Nah, terbentuk dari apa? Yaitu dari unsur-unsurnya. NaCl berarti terdiri dari unsurnya Na, kita tulis di ruas kiri Na, dan Cl, kita tulis di ruas kiri. Nah, Cl pada suhu ruangan, suhu standar, itu selalu diatomik, maka ditulis Cl2. Nah, kemudian kita samakan koefisiennya. Na-nya sama 1, Cl-nya di kanan 1. Maka di sini diberi koefisien setengah. Delta HF ditulis karena membebaskan atau menghasilkan, berarti tandanya min 401,9 kJ per mol. Perubahan entalpi yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar. Lambangnya delta HD standar. Penguraian berarti reaksinya reaksi penguraian.
maka zat yang terurai itu ditulis di ruas kiri. Penguraian standar berarti molnya H2, suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Maka yang dipakai patokan adalah NaCl 1 mol di ruas kiri. Terurai menjadi apa dia? Menjadi unsurnya, yaitu Na dan Cl2. Karena Cl2 selalu diatomik di sini. Maka terurai menjadi Na dan setengah Cl2. Dibutuhkan kalor, berarti dia menyerap. Maka dia endoterm. Delta HD-nya harus ditulis tandanya plus 401,9 kJ per mol. Kalau kita perhatikan di sini dua reaksi ini sebenarnya sama, cuma dibalik. Ya, pembentukan NaCl, kalau NaCl-nya kita tulis di ruas kiri, itu menjadi penguraian. Maka entalpi penguraian standar itu merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Sehingga penulisan tanda delta H-nya harus ditulis berlawanan. Kalau di pembentukan tandanya min, maka di penguraian tandanya plus. Atau sebaliknya, kalau di pembentukan tandanya plus, maka di penguraian tandanya min. Nah, entalpi pembentukan standar pada unsur bebas seperti C, Na, Cl2, O2 mungkin, H2, dan seterusnya, itu harganya adalah 0. Perubahan entalpi yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar, delta Hc standar. Berarti di sini reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran, yaitu bertemunya suatu zat dengan oksigen, nanti hasilnya CO2 dan H2O. Nah, contohnya di sini pembakaran 1 mol gas etanol pada keadaan standar dilepaskan kalor sebesar 1350 kJ. Berarti etanolnya kita tuliskan di ruas kiri, rumusnya C2H5OH, pembakaran ketemu dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan, kemudian delta Hc-nya karena dia dilepaskan, maka ditulis tandanya min, 1350 kJ per mol. Contoh yang kedua, pembakaran 1 mol metana pada keadaan standar dilepaskan kalor sebesar 802,3 kJ. Sama, berarti metananya kita tulis di ruas kiri 1 mol, koefisiennya 1. Pembakaran ketemu dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Koefisiennya disamakan, reaksinya disetarakan, maka harga delta Hc-nya kita tulis tandanya min 802,3 kJ per mol. Perubahan entalpi yang keempat adalah perubahan entalpi pelarutan standar, yaitu diberi lambang delta Hs. Berarti reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi pelarutan. Kita perhatikan contohnya, pelarutan 1 mol NaCl dalam keadaan standar dibutuhkan kalor sebesar 3,9 kJ. Berarti NaCl-nya yang dilarutkan kita tulis di ruas kiri, NaCl padat akan berubah menjadi di ruas kanan NaCl larutan. Dibutuhkan berarti delta H-nya harus ditulis tandanya plus 3,9 kJ per mol. Demikianlah pembahasan tentang persamaan reaksi termokimia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Nah, di sini ada 3 buah soal latihan yang bisa dipakai untuk berlatih. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum.